Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah ala sayyidina al-habibi rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'a sunnatahu wa jama'ah biyaumina hadha ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, begitupun dengan sholawat beserta salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, termasuk kita selaku pengikut dan juga penganut ajarannya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, mendapatkan pengakuan dari baginda Nabi bahwa kita adalah umatnya, sehingga kita dapat masuk ke dalam surganya Allah di bawah bendera yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan Sobandi. Saya di Yayasan Jamrud Biru ini sebagai pembimbing kerohanian. Saya bergabung di sini diajak oleh sahabat saya selaku owner dari Yayasan Jamrud Biru atau pendiri dari Yayasan Jamrud Biru, yaitu Bapak Suhartono. Beliau sudah berkecimpung di dunia kesehatan ini kurang lebih 23 sampai dengan 25 tahun. Beliau ini menangani orang-orang yang punya gangguan kejiwaan. Akhirnya beberapa tahun yang lalu saya pun diajak, dan alhamdulillah Allah baru kasih kesempatan 1 tahun belakangan ini saya bergabung di Yayasan Jamrud Biru ini. Sebelumnya saya melihat, dan mungkin kita semuanya orang-orang normal pada umumnya melihat bahwa orang gila itu adalah orang yang nggak seperti manusia deh, dianggap tidak seperti manusia pada umumnya, yang padahal mereka juga sama manusia, berpijak di bumi yang sama, makhluk Tuhan yang sama, yang mereka pun perlu kasih sayang sama seperti kita, perlu diperlakukan dengan layak seperti manusia pada umumnya. Setelah saya terjun di sini, saya melihat mereka ini yang luar biasa. Ada banyak di sini pasien, ada 180 pasien lebih di sini dengan berbagai macam karakter dan berbagai macam latar belakang mereka. Dan saya pun bertanya kepada pimpinan, kepada pendiri Yayasan Jamrud Biru, Bapak Suhartono. Ternyata latar belakang mereka sehingga mereka mengalami gangguan kejiwaan itu ada penyebabnya, itu ada yang dari narkoba, ada gangguan jin, dan gangguan kejiwaan lainnya tentunya seperti kosong pikiran dan lain sebagainya. Mungkin ada guna-guna juga dari orang karena percaya tidak percaya, yakin atau tidak yakin bahwa ilmu hitam itu ada. Walaupun orang-orang sekarang, mungkin anak-anak muda zaman sekarang udah nggak percaya, masa ada sih zaman sekarang guna-guna itu ada, sihir itu ada dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang sihir, tukang sihir itu bisa membuat orang lain menjadi gila, itu ada. Para dukun itu, para kahin itu bisa memperlakukan manusia bisa menjadi orang yang tidak normal, yang tidak waras atau menjadi gila. Nah, saya di sini berkecimpung. Saya tidak punya ilmu banyak sebetulnya tentang kejiwaan karena memang saya tidak sekolah tentang psikiater, tentang kejiwaan itu seperti apa. Saya cuman berpedoman kepada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al batin huwal mutaharrikulil ajsam. Batin itu yang menggerak-gerikan tubuh. Jadi di mana batinnya sehat, maka tubuhnya akan sehat. Berarti kalau batinnya tidak sehat, tubuhnya pun tidak akan sehat. Hal itu sudah dibuktikan oleh para ahli kesehatan ya, bahwasanya penyakit yang timbul di manusia yang ada itu adalah 85% itu tumbuh dari jiwanya, dari pikirannya. Nah, 15%-nya baru dan lain-lainnya, sehingga badannya pun ikut sakit. Nah, kita sering mendengar peribahasa yang dari Italia itu mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita sering dengar bahkan dari sekolah, dari PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi kita dijejelin dengan bahasa itu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tetapi ternyata setelah saya terjun di sini itu salah. Mohon maaf, saya tidak sependapat gitu ya. Mungkin sebagian orang setuju, tapi bagi saya tidak sependapat. Karena arti dari peribahasa itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tetapi setelah saya melihat 180 pasien ini semuanya sehat badannya, kuat badannya. Tetapi kok jiwanya nggak sehat, nggak kuat? Katanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tetapi kenapa? Jiwa badannya sehat, tapi jiwanya nggak sehat. Berarti saya tidak sependapat dengan pendapat itu. Saya sependapat dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, al batin wal mutaharrikul ajsam. Batin itu yang menggerak-gerikan tubuh. Batinnya sehat,
tubuhnya insya Allah sehat, batinnya sakit, tubuhnya pun akan sakit. Maka betul pahlawan kita, pencipta lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman mengatakan, menciptakan lagu yang sering kita nyanyikan, yang kata beliau, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dulu yang harus dibangun, baru badan dibangun. Itu sesuai dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau jiwanya sehat, insya Allah badannya sehat. Tapi kalau jiwanya sakit, badannya pun akan sakit. Maka saya beserta teman-teman di sini, beserta seluruh pengurus, terutama pimpinan di sini, kita berusaha untuk membangkitkan kembali jiwanya, dikembalikan ke alam bawah sadarnya. Karena orang yang mempunyai gangguan kejiwaan, ini menurut saya pribadi ya, itu adalah orang yang asik di alam bawah sadarnya. Karena setiap manusia itu punya alam sadar dan punya alam bawah sadar. Gitu. Kita nih aktif di alam sadar kita, tapi kita pun punya alam bawah sadar kita, tapi tidak begitu aktif. Nah, sedangkan orang yang punya gangguan kejiwaan, dia tinggalkan alam sadarnya, dia sibuk di alam bawah sadarnya, sehingga dia tidak sadar sekelilingnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, dia nggak sadar. Maka kami di Yayasan Jamrud Biru ini beserta seluruh pengurus, perawat, berusaha membangkitkan jiwanya, dikembalikan ke alam sadarnya. Caranya dengan apa? Dengan terapi tentunya, dengan zikir. Kenapa harus dengan zikir? Karena kita sudah tahu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu akan membuat hati, membuat jiwa menjadi tentram. Nah, salah satu penyebab kejiwaan itu, penyakit kejiwaan adalah ketidaktentraman batinnya seseorang. Maka kita terapi dengan zikir, juga syariatnya, obat-obat yang berkaitan dengan saraf, kita panggil dokter juga, ada terapi pemijatan juga, ada ramuan tradisional juga yang diberikan kepada pasien, dan alhamdulillah sudah sangat banyak sekali ya yang sembuh. Syariatnya dari yayasan ini hakikat Allah, karena kita tidak bisa melakukan apapun, kita hanya bisa melakukan syariat. Hakikatnya Allah yang menentukan, kita hanya berusaha apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Batinnya kita gojlok supaya kembali ke alam sadarnya, badannya juga diberikan nutrisi, suplemen supaya badan juga sehat dan jiwanya sehat. Sehingga kalau jiwanya sehat, badannya sehat, mereka akan kembali normal dan bisa bergaul kembali, berkecimpung kembali beserta masyarakat, dan bisa kembali kepada orang tuanya. Satu pesan dari saya dan semua tim di sini, ketika Anda melihat orang yang punya gangguan kejiwaan, jangan pandang dia sebelah mata. Dia juga manusia, makhluk Allah yang sama, berpijak di muka bumi yang sama. Pada hakikatnya dia manusia, ingin diperlakukan seperti halnya manusia. Yang terkadang kita itu mau perlakuan seperti binatang. Kita tendang, kita pukul, kita siram pakai kotoran. Jangan. Kalau misalkan bisa ada orang seperti itu, antarkan ke yayasan ini, Yayasan Jamrud Biru. Maka kami dan seluruh pengurus insya Allah siap menanganinya sebisa kami. Ikhtiar. Insya Allah kami bukan bertindak semau kami pun berkonsultasi dengan psikiater, dengan dokter ahli kesehatan jiwa dan lain sebagainya. Kami tidak berjalan sendiri, kami didukung oleh dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan kejiwaan. Dan alhamdulillah buktinya sudah banyak yang sembuh syariatnya dari Yayasan Jamrud Biru. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.